Perkenalkan, nama saya Nailun Nadifatur Royal Ain, NIM 932123719. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Rasulullah SAW dalam perspektif psikologi. Terdapat teori psikologi pendidikan yang akan digunakan untuk meninjau proses pembelajaran pendidikan agama Islam Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, teori pembelajaran tingkah laku atau behavior. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori humanistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran tingkah laku atau behavior. Pembelajaran pada teori ini difokuskan kepada kegiatan eksternal sebagai penyebab perubahan pada perilaku belajar peserta didik. Para tokoh yang menjadi ahli psikologi behavioristik antara lain, yang pertama, E.L. Thorndike. Teori behavior menurut Thorndike, faktor penting yang mempengaruhi semua belajar adalah reward atau pernyataan kepuasan dari suatu kejadian. Adapun pemberian hukuman hanya akan memperlemah ikatan dan tidak berefek apa-apa. Rasulullah SAW juga pernah memberikan hadiah kepada para sahabat atau peserta didik ketika mereka lomba lari untuk sampai pada punggung Rasulullah SAW. Pemberian hadiah kepada para sahabat disesuaikan dengan usia para sahabat yang ketika itu masih kecil. Berbeda dengan Thorndike, Rasulullah SAW pernah memberikan hukuman kepada sahabat ketika melakukan kesalahan agar menimbulkan efek jera, sebagaimana dalam hadis berikut yang artinya, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah ibnu Amr bin As. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pencurian kurma yang masih menggantung di tangkainya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, barang siapa mengambil dengan mulutnya karena lapar tanpa ada maksud mengimbun, ia tidak dikenai sanksi apa-apa. Barang siapa membawanya, maka ia harus mengembalikannya 2 kali lipat dari diberi sanksi. Dan barang siapa mencurinya setelah disimpan di gudang dan kadarnya setara dengan harga sebuah perisai, maka ia dipotong tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis di atas, secara psikologi, seseorang yang telah melakukan kesalahan kemudian diberikan hukuman akan merasa jera dan tidak mau mengulangi lagi. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi seseorang dengan belajar pada kesalahan yang telah dilakukan. Prinsip belajar berikutnya adalah law for exercise atau hukuman latihan. Semakin sering diadakan latihan, maka hubungan antara stimulasi dengan respon semakin kuat. Berkaitan dengan model pembelajaran Rasulullah SAW, beliau juga pernah mengajarkan kepada para sahabat atau peserta didik untuk rajin berlatih demi mengasah keterampilannya. Akan tetapi, beliau tidak sering memberikan hadiah ketika memberikan latihan. Tokoh yang kedua adalah Ivan Pavlov. Menurutnya, teori classical conditioning atau pengkondisian klasik ini menuntut para guru PAI untuk membentuk lingkungan kelas yang positif sebagai stimulasi yang dapat menimbulkan respon berupa kesenangan atau relaksasi pada peserta didik. Sebaliknya, jika guru membentuk kelas yang negatif sebagai stimulasi, maka respon yang ditimbulkan bisa berupa kecemasan atau ketakutan. Berkaitan dengan model pembelajaran Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Watak dasar Rasulullah SAW tersebut muncul ketika mengajarkan Islam kepada para sahabat atau peserta didik. Beliau juga memberikan suasana kegembiraan dalam mengajar berupa lelucon di sela-sela pembelajaran. Tokoh yang ketiga adalah B.F. Skinner. Teori operant conditioning atau pengkondisian operant ini memberi makna bahwa perilaku-perilaku belajar yang diikuti dengan pemberian reinforcement atau penguatan yang diinginkan cenderung akan meningkatkan frekuensi perilaku belajar peserta didik. Rasulullah SAW sangat peduli terhadap umatnya dan memperhatikan tingkah laku sahabatnya sebagai cerminan dari akhlak mereka.
Rasulullah SAW tidak segan-segan memberikan pujian sebagai reinforcement kepada sahabat yang mempunyai pengetahuan yang luas atas ilmu yang dipelajarinya, seperti Abu al-Munzir. Ia pernah diberi pertanyaan oleh Rasulullah tentang ayat yang lebih agung dari kitab Allah. Abu al-Munzir mampu menjawab dengan tepat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pujian kepadanya. Yang ketiga, teori kognitif. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang didasarkan kepada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Adanya insight juga turut mempengaruhi tingkah laku seseorang ketika belajar dan dalam pemecahan masalah. Ahli psikologi yang menjadi pelopor psikologi kognitif antara lain: yang pertama, Jerome Bruner. Teori dari Bruner ini memberi saran bahwa guru yang menggunakan teori discovery learning seharusnya mendorong peserta didik untuk selalu mandiri dan percaya diri dari permulaan peserta didik masuk sekolah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai guru bagi sahabat-sahabatnya untuk dapat hidup mandiri dalam kehidupan. Maka peserta didik diajarkan untuk dapat percaya diri, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada putranya Abdullah bin Khattab. Ketika keduanya mengikuti majelis Rasulullah dan Abdullah tidak berani menjawab pertanyaan dari Rasulullah, Abdullah hanya berani menjawab di belakang majelis. Akan tetapi hal ini sangat tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amr al-Juhani untuk berijtihad dalam memutuskan perkara tentang dua orang yang sedang berselisih. Kemudian tokoh yang kedua adalah David Ausubel, atau dengan teori reception learning. Ausubel dalam teori ini menyarankan agar guru-guru sebaiknya menggunakan pendekatan deduktif. Konsep dijelaskan secara global, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci. Berkaitan dengan pembelajaran Rasulullah SAW, beliau menyampaikan suatu hal secara deduktif agar dapat menanamkan hafalan dan pemahaman. Yang lebih mantap dalam hati para sahabat. Kemudian yang ketiga, teori humanistik. Psikologi humanistik berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut si pelaku atau behavior, bukan dari pengamat atau observer. Pada umumnya, pendidikan humanistik mempunyai pandangan ideal yang lebih manusiawi, pribadi, dan berpusat pada peserta didik. Tokoh teori humanistik adalah Carl Rogers. Prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rogers disebut person-centered education, atau pendidikan yang berpusat pada pribadi seseorang. Ia merasa pendidikan ini akan lebih dapat dipahami oleh peserta didik. Strategi yang digunakan ialah dengan memberi peserta didik berbagai macam sumber. Salah satu sumber yang sering ditemui di sekolah adalah guru. Begitu juga Rasulullah SAW, selain menjadi nabi dan rasul, beliau juga merupakan seorang guru. Beliau menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman bagi para sahabat atau peserta didik. Pembelajaran dari Carl Rogers berkaitan dengan pembelajaran agama Islam Rasulullah SAW. Beliau pernah meminta Abu Bakar untuk menjawab pertanyaan dari seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mimpi yang dialaminya. Pembelajaran dari Carl Rogers berkaitan dengan pembelajaran agama Islam Rasulullah SAW. Beliau pernah meminta Abu Bakar untuk menjawab pertanyaan dari seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mimpi yang dialaminya. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dengan menerapkan peer tutoring. Beliau memberikan kesempatan kepada sahabat untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penguatan atas jawaban yang disampaikan, serta memberikan bimbingan terhadap hal-hal yang kurang tepat.